Balik lagi di Super Mekanik Innova Zenik lagi. Kali ini kita kedatangan Innova Zenik. Ini tipenya yang G Hybrid ya. Mobil ini kita mau pasang kamera 360, ada juga pemasangan retract spion. Untuk retractnya ini belum bisa otomatis atau elektrik ya, jadi masih manual. Contohnya seperti ini retractnya. Jadi buka lipat spionnya masih manual. Nanti kita ganti bagian dalamnya, kita pakai motor elektrik. Dan pemasangan kamera 360 dari Kartek tentunya teman-teman. Nih, kamera 360 dapat 4 lensa kamera, kita taruh di depan, di grill depan, spion kanan kiri sama di belakang. Pokoknya hasilnya cakep banget tanpa ganti head unit, dan resolusinya ini udah kompatibel sama head unit standarnya. Rasakan hasilnya seperti apa? Ditunggu update selengkapnya. Terima kasih. Proyek kita kali ini buat Innova Zenik udah beres. Jadi yang kita pasang itu ada retract spion, karena untuk Innova Zenik ini yang tipe G belum retract. Spionnya tuh masih manual tadi ya, dan sekarang udah bisa elektrik dan bisa terhubung otomatis dengan remote originalnya. Kalau misalnya kita lock dari remote seperti ini, dia otomatis kelipet. Lalu kalau misalnya kita unlock, dia otomatis kebuka. Ada juga tombolnya, switchnya ada di dalam ya. Nanti kita masuk ke dalam. Nah, selain itu Innova Zenik ini ada pemasangan kamera 360 guys. Kamera 360 ini yang touchscreen dari brand Kartek tentunya. Nah, untuk kamera 360 sendiri yang awalnya dia cuma punya kamera parkir, kamera mundur, sekarang udah pakai kamera 360. Seperti biasa untuk kamera 360 dia punya 4 lensa kamera. Kamera depan, spion kanan, spion kiri, sama di bagian belakang. Jadi kamera yang belakang itu diganti pakai yang paketan sama kamera 360 ya. Untuk penempatan kamera depan kita taruh di grill seperti ini lensanya. Nah, jadi rapi banget, hampir menyerupai originalnya. Cakep ya. Lalu untuk bagian spion, dia adanya di bagian spion sini di bawah ya. Teman-teman bisa perhatiin untuk bagian kameranya dia ada di sini, kanan kiri tentunya. Terus yang belakang dia ada di tempat aslinya. Nah, tanpa lama-lama kita lihat langsung hasil pemasangan kamera 360 touchscreen dari Kartek buat Innova Zenik tipe G Hybrid. Yuk. Oke, sekarang kita udah di bagian interiornya. Ini nggak ada yang dirubah, jadi masih original semua. Kita start engine aja. Head unit masih pakai unit standarnya. Tapi kita udah pakein kamera 360. Ini dari brand Kartek. Dan ini kompatibel banget dengan head unitnya. Jadi resolusinya jelas banget, jernih banget. Di sini teman-teman bisa langsung perhatiin seperti ini tampilan kamera 360-nya. Ketika kita baru nyalain mesin atau kita start engine, dia langsung tampil di monitor untuk kamera 360-nya. Dia tuh berputar mengelilingi sekeliling mobil ini, seperti ini. Nah, ini yang dinamakan kamera 360. Kontrolnya bisa touchscreen, view-nya banyak, dan resolusinya jernih banget. Kita coba lihat untuk tampilan kameranya. Di sini bisa pakai tampilan 3D-nya seperti ini. Oke, ini ya.
Lalu untuk bagian kamera depan yang tadi di grill seperti ini ada garis bantunya juga. Garis bantu ini bisa belok juga ketika setirnya diputar. Seperti ini. Tuh. Ini setirnya muter ke kiri. Jadi garisnya pun belok ke kiri. Seperti itu. Kalau kita lurusin, setirnya lurus, garisnya juga lurus. Lalu ini bisa ditap sekali buat nampilin lensa yang model cekung. Jadi pojoknya tuh kanan kiri kelihatan seperti ini. Kanan kiri kelihatan. Nah, yang sampingnya lagi di sini tinggal ditap aja buat kamera belakang. Sama ada garis bantunya juga di sini ya, nih. Ini yang garis merah ini buat tanda aman, batas aman. Jadi kalau misalnya ada benda yang masuk ke garis merah sini, itu artinya udah deket banget. Lebih enak bisa pakai view atau tampilan yang seperti ini. Oke, di sini garis bantunya bisa belok. Untuk bagian kamera belakang, kita coba lurusin setirnya dan garisnya juga lurus. Ini bisa pakai tampilannya seperti ini, jadi sudut kanan kirinya itu masih kelihatan. Dan di sampingnya lagi ini buat kamera sebelah kiri. Nah, ini kamera sebelah kiri, rodanya ini yang depan itu kelihatan. Karena yang depan itu blind spot banget. Jadi kita susah kontrol untuk bagian bumper depannya. Tapi dengan tampilan yang seperti ini, teman-teman bisa lihat untuk bagian sudut bagian kiri depan. Nah, di sini ya. Roda belok keluar kelihatan karena sedang diputar nih. Oke, lalu kalau ditap lagi, dia muncul animasi 3D-nya. Seperti ini. Dan ini untuk yang sebelah kanan. Ini yang kanan, tadi yang kiri tuh. Seperti ini. Sampingnya lagi, ini buat tampilan 3D-nya kalau dari sisi sebelah kiri, dari pojok depan sana tuh. Kalau ditap lagi, ini dari pojok kanan yang depan. Seperti itu. Nah, sampingnya lagi ini untuk bagian belakang. Dari belakang. Ini dari belakang kiri, sudut belakang kiri. Kalau ditap lagi, ini sudut sebelah kanan. Lanjut di sebelahnya di sini, ini ada tampilan kamera kanan kiri. Cocok banget ketika di jalan yang sempit bisa pakai tampilan yang seperti ini. Ini ada garis bantunya juga. Ini garis ini tuh buat batas aman juga. Kanan kiri ya. Ini yang kiri, ini yang kanan. Menyesuaikan posisi kita berkendara. Karena ini posisi sebelah kanan, ini untuk roda depan sebelah kanan. Seperti ini. Wih, cakep banget. Ini untuk yang sebelah kirinya. Nih, teman-teman bisa perhatiin. Dan animasinya kalau setirnya puter, dia ikut bergerak ya. Tuh. Dia ikut geser. Tergantung beloknya mau kemana. Kalau ditap lagi, di sini bisa ngeliatin bagian sisi belakangnya. Jadi nggak cuma depan aja. Sisi belakangnya di sini kelihatan banget. Nah, kalau ditap lagi, ini bisa ngeliatin pojok belakang kanan kiri ya. Ini pojok belakang kanan kiri. Bisa kelihatan. Jadi nggak cuma depan aja. Ini untuk settingan, kita udah setting semua. Dan pokoknya wajib banget teman-teman upgrade kamera 360 yang dari Kartek buat Innova Zenik-nya. Ada hasil rekaman kalau nggak salah ya. Sebentar ya, saya play di sini. Enter play, di sini hasil rekaman. Karena kamera 360 ini selain ngebantu kita lagi parkir, bisa ngerekam juga. Nih file-file hasil rekamannya. Bisa diklik salah satu, contohnya seperti ini. Kita play aja. Di sini ada keterangan front. Nah, ini buat kamera depan. Ada right, ini kamera kanan. Left ini kiri dan ini belakang. Seperti itu ya. Ada keterangan semua kok. Ini tadi ketika lagi kalibrasi. Karena ini udah selesai proses kalibrasinya tadi tuh. Nah, kalau mau back, tinggal klik aja, kembali. Enak banget pokoknya kontrolnya ya. Exit. Oke. Seperti itu, teman-teman. Cakep. Di sini ada keterangan recording nih. Ini dapat flash disk buat hasil penyimpanan dari kamera 360 hasil rekamannya ya. Ini untuk brandnya Kartek tentunya. Cakep. Oke. Kalau misalnya di sen, dia juga bisa otomatis tampil ya di monitor sini. Contohnya seperti ini, sen kiri. Dia akan tampil otomatis kamera view sebelah kiri. Kalau kanan juga sama. Ini kamera view sebelah kanan. Nah, kalau di transmisi mundur, langsung dia otomatis nge-trigger ke kamera belakang nih. Putar setirnya. Nah, di situ garisnya bisa ikut berbelok. Cakep banget, kita lurusin. Kalau garisnya udah lurus, artinya roda depan itu udah lurus. Nggak menceng ya, nggak belok-belok. Balikin ke P, jeda 5 detik dia otomatis hilang sendiri. Nggak perlu kita pencet-pencet lagi ya. Itu ada settingannya sebenarnya. Selain itu, untuk bagian retract spion, dia ada tombolnya. Tombolnya di sini, sisi kanan ya.
Ada LED lampunya juga. Jadi kalau malam biar nggak salah pencet, biar nggak salah putar juga. Mau kontrol bagian spion yang kiri atau yang kanan. Ini kalau misalnya kita tutup, tinggal diklik aja, spionnya kelipat. Nah, tentunya kanan kiri yang kelipat. Nih, kita buka, klik yang atas, spionnya otomatis kebuka. Untuk kontrol bagian mirrornya juga di sini masih fungsi. Nah, seperti ini ya, masih fungsi. Oke, yang kanan juga di sini masih fungsi. Jadi tidak ada yang berubah dan pemasangannya plug and play. Semua pemasangannya itu PNP, nggak ada motong kabel dan langsung plak-plak. Jadi cepat juga pasangnya. Oke, bagi teman-teman yang minat juga untuk pasang retract spion, upgrade retract spion buat Innova Zenik-nya, bisa langsung berkontak sama admin Super Mekanik aja ya. Terima kasih.